Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai materi aljabar, yaitu berupa konsep aljabar, ada variabel, suku, kemudian ada konstanta dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan ke operasi aljabarnya. Ya, langsung saja. Ya, operasi aljabar itu sebetulnya ada 4 ya. Yang pertama penjumlahan dan pengurangan sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian yang akan kita bahas di sini adalah perkalian, perpangkatan dan pembagian, dan juga nanti pada pecahan ya. Kita ke yang pertama dulu, ini sudah ya, perkalian aljabar. Perkalian aljabar nanti dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama perkalian antara konstanta atau nanti disingkat K dengan suatu bentuk aljabar. Contoh, ketika ada konstanta dikalikan AX, maka menjadi KAX ya. Jadi ditulis semuanya. Kemudian kalau ada K dikalikan AX tambah B, ya berarti K kalikan dulu dengan AX menjadi KAX, kemudian K dikalikan dengan B menjadi KB. Jadi jawabannya KAX tambah KB. Contoh, 4 dikalikan dengan P plus Q atau P ditambah Q menjadi hasilnya ya 4 kali P menjadi 4P ya, variabelnya ikut, variabel itu hurufnya. Kemudian 4 kali Q ya 4Q. Jadi jawabannya 4P tambah 4Q. Kalau 5x pangkat 2 dikalikan x dikurangi 3y. Nah ini, kalau ada suatu variabel berpangkat dikalikan, maka pangkatnya tinggal ditambah. 5x pangkat 2 dikali x pangkat 1 ya, ini ya. Kalau tidak ada angka dianggap 1. Berarti pangkatnya tinggal ditambah 5x pangkat 3 ya. 2 tambah 1 itu 3. Kemudian 5x pangkat 2 juga dikali negatif 3y. 5 kali 3, 5 kali negatif 3 itu negatif 15. X pangkat 2 y. Kalau tidak ada yang sama variabelnya ya semuanya ditulis. Nah, jadi jawabannya 5x pangkat 3 dikurangi 15x pangkat 2y. Maaf ya. Nah, kalau yang nomor 3 dikalikan x dikurangi 2 ditambah 6 dikali 7x tambah 1. Kalau ada 2 seperti ini ya dikalikan semuanya. Berarti 3 kali x menjadi 3x. 3 kali negatif 2 menjadi negatif 6. Kemudian yang satunya 6, positif 6 kali 7x menjadi positif 42x ya. Kemudian positif 6 dikali positif 1 menjadi positif 6. Nah, kalau setelah ini, kalau yang panjang seperti ini kita lihat apakah ada yang variabelnya sama. Nah, ternyata ada yang sama ya di sini dengan 3x dan 42x. Kalau ada yang sama kita tulis bersebelahan seperti ini. 3x tambah 42x dikurangi 6 ditambah 6. Kalau yang ada yang sama berarti bisa kita operasikan ya. Di sini operasinya penjumlahan, berarti bisa kita jumlah 3x tambah 42x itu 45x. Negatif 6 tambah 6 ini habis. Jadi jawabannya 45x. Kemudian contoh lagi, negatif 8 dikalikan 2x dikurangi y ditambah 3z. Kalau ada 3 variabel seperti ini ya tinggal dikalikan. Negatif 8 kali 2x negatif 16x. Negatif 8 kali negatif y positif 8y. Negatif 8 kali positif 3z menjadi negatif ya. Negatif kali positif kan negatif. 8 kali 3 24, variabelnya z. Nah, kalau yang seperti ini variabelnya berbeda, maka tidak perlu dilanjutkan ya untuk perhitungannya. Tetapi kalau ada yang sama itu harus dioperasikan. Next, itu untuk perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Nah, kalau sekarang perkalian dua bentuk aljabar, itu ada 2 cara ya. Nanti silakan kalian memakai salah satunya saja. Cara yang pertama, ketika ada AX ditambah B dikalikan CX tambah D. Cara yang pertama mohon diperhatikan, yaitu kurung pertama dibuka dikalikan dengan kurung kedua. Jadi masing-masing kurung pertama dikali kurung kedua.
Kurung pertama AX dikalikan dengan kurung kedua CX tambah D. Kemudian sisanya plus B dikalikan juga kurung kedua CX plus D. Contoh ya. 2X tambah 3 dikali 3X dikurangi 2. Kita pakai cara pertama dulu. Kurung pertama kita buka, 2X dikalikan kurung kedua 3X dikurangi 2. Kemudian sisanya plus 3 dikalikan kurung kedua juga 3X dikurangi 2. Langkah pertama seperti itu. Langkah kedua tinggal dikalikan. 2 kali 3 6. X ya, pangkat 1 dikali X pangkat 1 menjadi X pangkat 2 atau pangkatnya ditambah ya. Kalau variabelnya sama maka pangkatnya ditambah. Kemudian 2X dikurangi 2 atau 2X dikali negatif 2. 2 kali negatif 2 negatif 4. Variabelnya X. Tinggal yang ini 3 dikalikan 3X menjadi 9X. Positif ya. Kemudian positif 3 dikali negatif 2 menjadi negatif 6. Nah setelah sampai di sini adakah yang sama? Ada ya, ada variabel yang sama yaitu X dengan X. Maka kita operasikan. Kalau yang tidak ada yang sama, kita tulis tetap 6X pangkat 2, kemudian negatif 4X ditambah 9X. Hutang 4, kita punya 9, maka kita punya sisa positif 5X. Jangan lupa variabelnya X dikurangi 6. Lah inilah hasilnya. Ini untuk cara pertama. Kemudian kita bandingkan dengan cara kedua ya, dengan soal yang sama. Cara kedua adalah tinggal dikalikan AX dengan CX yang pertama ya. Butika kurung supaya kalian lebih mudah memahami. Kemudian AX juga dikalikan dengan yang kedua, kurung kedua D. Kemudian ditambah tinggal yang atas B kali CX ditambah lagi B kali D. Jadi ini kali ini ditambah ini kali ini ditambah ini kali ini ditambah ini kali ini. Contoh dengan soal yang sama, 2X plus 3 dikali 3X dikurangi 2 berarti 2X kali 3X ya. Ini tanda titik itu artinya kali. 2X kali 3X kemudian ditambah 2X juga dikali negatif 2 ya. Kemudian tinggal yang atas 3 kali 3X kemudian 3 kali negatif 2. Tinggal dihitung, 2 kali 3 itu 6, X kali X itu menjadi X pangkat 2 ya. Kemudian 2 kali negatif 2 negatif 4, ada variabel X. Kemudian yang ini 3 kali 3 itu 9, variabelnya X. Kemudian yang terakhir 3 kali negatif 2 itu negatif 6 ya. Kemudian tinggal dihitung yang sama, dioperasikan. Negatif 4X tambah 9X menjadi 5X. Jadi ketemunya 6X kuadrat tambah 5X dikurangi 6. Ini sama ya. Ya nanti silakan kalian memakai salah satunya yang mudah kalian pahami yang mana. Next. Sekarang perpangkatan aljabar. Dalam aljabar juga ada perpangkatan ya. Masih ingat kalau A pangkat 3 itu artinya perkalian berulang ya. Perkalian A sebanyak 3 kali atau A kali A kali A. Kalau A pangkat 2 berarti A kali A. Contoh 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3 yaitu 9. Kalau negatif 3 dipangkatkan 2, ini dilihat ya perbedaannya. Kalau negatifnya di dalam kurung maka hasilnya positif ya. Atau karena asalnya dari negatif 3 kali negatif 3. Negatif kali negatif kan positif. 3 kali 3 kan 9. Tapi kalau negatifnya di luar ya, kemudian negatif 3 pangkat 2 ya, negatifnya di luar. Berarti 3 kali 3. 3 kali 3 itu hasilnya 9. Kemudian dikalikan negatif 9. Maaf ya. Jadi ini bedanya ya, harus kalian pahami, ini hanya untuk tambahan saja. Nah, kita langsung ke contoh. Apabila ada suatu aljabar dipangkatkan itu seperti apa? Contoh yang pertama, 4A dipangkatkan 3. Artinya apa? 4A kali 4A kali 4A. Jadi sama saja 4-nya dipangkatkan 3 ya, seperti ini. A-nya juga dipangkatkan 3. Jadi tidak hanya A-nya yang pangkat 3, tapi 4-nya juga. Nah, 4 pangkat 3 itu hasilnya 64. 4 kali 4 16. 16 kali 4 64. Jadi jawabannya 64 A pangkat
3. Ingat ya, semuanya dipangkatkan, tidak hanya satu hurufnya ya. Contoh kedua, negatif 2xy pangkat 2 ya, artinya negatif 2-nya pangkat 2, x-nya pangkat 2, y-nya juga pangkat 2. Negatif 2 pangkat 2 ya, negatif 2 kali negatif 2, positif 4. X pangkat 2, y pangkat 2. Contoh lainnya, kalau seperti ini, 3x pangkat 2, 2y pangkat 3 dipangkatkan 2. Berarti 3 pangkat 2 dikali ya, x pangkat 2 dikali 2 ya. Jadi kalau sudah ada pangkat, dipangkatkan lagi, itu pangkatnya dikali. Kalau tadi pada perkalian itu pangkatnya ditambah, kalau pada perpangkatan itu pangkatnya dikali. Ya, kemudian 2 juga pangkat 2, y pangkat 3 ya, dikali 2. 3 pangkat 2 itu 9, x pangkat 2 kali 2 itu 4 ya, jadi x pangkat 4 dikali 2 pangkat 2 itu 4, y pangkat 3 kali 2 itu y pangkat 6. Jadi ketemunya ya, 9 dikalikan dengan 4 dulu menjadi 36. Jadi 36 x pangkat 4 y pangkat 6. Ya, jadi semuanya dipangkatkan ya, disesuaikan dengan soalnya. Kemudian kalau seperti ini gimana Bu? 2A tambah B dipangkatkan 2. Ini kan kalau diuraikan menjadi 2A tambah B dikali 2A tambah B juga ya. Nah, ini silakan nanti bisa dicoba menggunakan perkalian dua bentuk aljabar tadi yang ada dua cara ya. Jadi kalau perpangkatan seperti ini bisa diuraikan, kemudian dilanjutkan dengan perkalian dua bentuk aljabar. Next ya. Sekarang ke pembagian aljabar. Nah, kalau pembagian nanti kalau ada pangkat yang sama, variabel yang sama, itu tinggal dicoret saja. Tetapi kalau ada variabel yang sama, derajatnya berbeda, itu tinggal dikurangi saja. Contoh nomor 1, 3xy dibagi 2x ya. Angkanya ini tidak perlu dibagi ya, karena ini menghasilkan koma. Jadi yang cukup dicoret yang variabelnya sama saja, sehingga x-nya dicoret. Hasilnya menjadi 3y per 2 atau bisa ditulis 3 per 2y. Kalau nomor 2, 6a pangkat 3b pangkat 4 dibagi 3a pangkat 2b pangkat 2. 6 dibagi 3 bisa ya, hasilnya 2, betul. A pangkat 3, di sini ada a pangkat 2. Kita hilangkan yang kecil. Derajatnya kecil yang mana ya? Yang a pangkat 2, berarti yang a pangkat 2 habis. Yang a pangkat 3 itu sisanya a ya, karena sudah dikurangi dengan a pangkat 2, maka tinggal a pangkat 1 atau a saja. Kemudian b-nya habis, b pangkat 2, b pangkat 4-nya dikurangi 2, berarti sisanya b pangkat 2 ya. Karena di atas, maka ya tulis saja 2a b pangkat 2, tidak ada pernya lagi. Kemudian kalau yang nomor 3, 24p pangkat 2q ditambah 18p q pangkat 2 dibagi 3p q ya. Nah, kalau yang seperti ini, pembagian seperti ini bisa kita ubah ke bentuk per seperti ini ya. Ya, jadi per 3p q atau dibagi 3p q ya. Untuk menghilangkan bagian bawah, maka yang atas atau pembilangnya bisa kita ubah supaya mengandung 3p q biar bisa dicoret dengan bawah atau dihilangkan. Ya, kalau di sini sudah ada 3p q, untuk menjadi 24p kuadrat q maka dikalikan dengan 8 ya. 24 bagi 3 itu hasilnya 8. Kemudian p pangkat 2, di sini sudah ada 1, maka tinggal p ya, p pangkat 1 saja atau p. Kemudian q di sini sudah sama, maka tidak perlu ditambah lagi. Kemudian ditambah dengan 18 dibagi 3, 6. P sudah ada, tidak perlu ditambah. Q pangkat 2, di sini baru ada 1, maka tambah 1. Sehingga pembilangnya berubah menjadi 3p q dikali 8p tambah 6q ya. Tinggal kita coret 3p q dengan 3p q habis, maka sisanya 8p tambah 6q. Untuk nomor 4, 3x pangkat 4 y pangkat 3 dibagi 4x pangkat 5 y pangkat 2 ya. 3/4-nya tetap boleh karena sudah tidak bisa disederhanakan ya. Kemudian x pangkat 4
kita sederhanakan dengan X pangkat 6. Sisanya adalah X pangkat 2 ya. Karena 4-nya habis. Karena 2-nya yang di bawah ya. Maka ya 2-nya tetap di sini, tidak di atas, mengikuti yang pangkatnya besar. Ini kan X pangkat 6 dikurangi 4, sisanya X pangkat 2. Kalau yang ini sudah habis. Kemudian Y pangkat 3. Y pangkat 2, berarti Y pangkat 2-nya yang habis ya. Y pangkat 3, sisanya tinggal Y. Sehingga ketemunya 3Y per 4X pangkat 2. Ini untuk pembagian aljabar. Nah, sekarang kalau pada pecahan bagaimana Bu? Ya, pada pecahan juga ada operasinya, yaitu pertama penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar. Coba kita lihat. Ya, di sini ada contoh X per 3 ditambah X per 2. Ingat, kalau pada pecahan mereka bisa dioperasikan, bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan itu ketika penyebutnya sama. Kalau penyebutnya berbeda berarti harus disamakan dulu ya. 3 dengan 2 ya. Di sini contohnya 3 dengan 2 itu kan berbeda, maka harus disamakan dulu. Dengan cara apa? Kita mengubah ke suatu bentuk angka atau yang bisa membagi 3 dan bisa membagi 2, atau kita kalikan saja. 3 kali 2 kan 6. Nah, kita ubah ke 6. Jadi kita ubah ke per 6 ditambah per 6. Untuk mengisi pembilang yang ini caranya adalah 6 dibagi dengan 3, yaitu 2. Kalikan dengan X, 2X. Kemudian yang ini 6 bagi 2 itu 3, 3 kali X maka 3X. Sehingga yang atas Bu 3 gabung, 2X tambah 3X per 6. 2 tambah 3 itu 5X ya, karena variabelnya sama, maka bisa kita jumlahkan 5X per 6. Ini yang pertama. Ya, contoh yang kedua. 5 dikurangi atau per X tambah 2 dikurangi 3 per X tambah 1. Lah ini kalau seperti ini bagaimana Bu? Kalau seperti ini ya kita tinggal kalikan saja. Untuk menyamakan penyebut kita tinggal kalikan saja. Maka X plus 2 dikali X plus 1 ya, dikurangi yang sebelah sini menjadi X plus 2 juga, dikalikan X plus 1. Untuk mengisi yang ini ya, maka 5 tinggal kita kalikan dengan yang dilihat. Kalau ini sudah ada X plus 2 maka otomatis dikalikan dengan lawannya, yaitu X plus 1. Jadi atasnya 5X plus 1 dikurangi, kalau yang ini berarti 3, karena di sini X plus 1 maka tinggal dikali X plus 2 ya. Ya, kita gabungkan 5 dikalikan X plus 1 dikurangi 3 kali X plus 2 per X plus 2 dikali X plus 1. Nah, kita kerjakan dulu yang bagian bawah atau penyebutnya ya, menggunakan cara tadi ya, masih ingat ya, perkalian dua bentuk aljabar, AX kali CX, kemudian tambah AX kali D, tambah juga B kali CX, tambah juga B kali D. Kalau yang ini Bu Tika memakai cara yang kedua ya. Kalau kalian mau memakai cara yang pertama juga tidak apa-apa. Sehingga kita peroleh X plus 2 dikali X plus 1 menjadi X kali X ya. Tulis di sini. X juga kali 1, tulis di sini. Kemudian 2 kali X, tulis di sini. 2 juga kali 1. Sehingga X kali X menjadi X pangkat 2. X kali 1 menjadi 1X atau X saja. 2 kali X menjadi 2X. 2 kali 1 menjadi 2. Ya, terus yang tengah kita jumlahkan. Karena sama-sama X. X pangkat 2-nya tetap. Tambah 1X tambah 2X, 3X tambah 2. Sehingga yang bawah kita ubah ke X pangkat 2 tambah 3X tambah 2. Yang atas tinggal dikalikan. 5 kali X menjadi 5X. 5 kali positif 1 menjadi positif 5. Negatif 3 kali X, negatif 3X. Negatif 3 kali positif 2, negatif 6. Kemudian kita kelompokkan yang sama dengan sama ya. 5X kurangi 3X tambah 5 kurangi 6. Bawahnya tetap sama dengan, kemudian 5X kurangi 3X, 2X. 5 kurangi 6 itu negatif 1. Karena kita punya 5, kita punya hutang 6, maka hutangnya tinggal 1 per X pangkat 2 tambah 3X tambah 2. Ini untuk yang pecahan ya. Jadi harus disamakan penyebutnya. Ya, sekarang kalau pada perkalian.
perkalian itu kita tidak perlu menyamakan penyebut seperti pada penjumlahan dan pengurangan. Kita langsung mengalihkan saja yang atas dengan atas, yang bawah dengan bawah ya. Jadi kalau ada contoh 4 per 3A dikali AB per 2, maka tinggal kalikan saja atas dengan atas. 4 kali AB 3A kali 2, 4 kali AB 4AB, 3A kali 2, 3 kali 2 itu 6A ya. Nah ini bisa kita sederhanakan, 4 bagi 2, 2, 6 bagi 2 itu 3, AB per A. Variabel yang sama kita coret, kita hilangkan, sehingga sisanya 2B per 3. Ini untuk perkalian bentuk aljabar. Untuk contoh kedua, 3 tambah A per 7 dikali A dikurangi 6 per A ya. Seperti tadi, atas kali atas, bawah kali bawah. 3 tambah A kali A dikurangi 6 per 7 kali A. Nah ini yang atas juga memakai perkalian dua bentuk aljabar ya, seperti tadi ya, sehingga diperoleh 3 kali A, kemudian 3 kali negatif 6, kemudian A kali A, kemudian A kali negatif 6. 3 kali A itu 3A, 3 kali negatif 6 itu negatif 18, A kali A itu positif A kuadrat, A kali negatif 6 itu negatif 6A. Yang kuadrat kita letakkan di paling depan ya, A pangkat 2, kemudian 3A dengan negatif 6A dikurangi 18. Ini bisa kita operasikan karena variabelnya sama-sama A, sehingga ketemunya A kuadratnya tetap 3A dikurangi 6A. Punya 3, kita punya hutang 6, berarti punya hutang sisanya 3, jadi negatif 3A dikurangi 18. Nah ini untuk mengganti yang bagian atas per 7A. 7 kali A kan 7A. Nah ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, jadi jawabannya seperti ini saja ya. Itu untuk perkalian pecahan. Sekarang kalau pembagian adalah kebalikan dari perkalian ya. Jadi ketika ada pembagian pecahan itu bisa diubah ke perkalian pecahan dengan syarat pecahan yang kedua itu dibalik. Contoh 15 per P dibagi 5 per P ya, maka kita ubah ke perkalian 15 per P ya, yang belakang 5 per P menjadi P per 5 ya, kita ubah ke perkalian sehingga 15 kali P 15P, P kali 5 5P, 15 bagi 5 itu 3, P nya hilang, habis dicoret, sehingga jawabannya 3 saja. Contoh kedua, X tambah 2 per 7 dibagi X dikurangi 10 per 4 ya, sama seperti tadi kita ubah ke perkalian ya. Di sini menggunakan simbol titik ya, karena variabelnya sudah X, nanti kalau sama-sama X nanti bingung ya. Jadi Ibu Tika bedakan dengan titik. X plus 2 per 7 dikali, yang ini dibalik, 4 per X min 10. Atas kali atas, bawah kali bawah. 4 kali X tambah 2 per 7 kali X dikurangi 10. Kalau yang seperti ini perkalian konstanta ya dengan aljabar, maka tinggal dikalikan saja. 4 kali X 4X, 4 kali positif 2 positif 8. Yang bawah 7 kali X 7X, 7 kali negatif 10 negatif 70. Kalau yang seperti ini tidak perlu disederhanakan ya, karena tidak bisa disederhanakan ya. Sudah selesai operasi aljabar. Sekarang ada latihan soal yang harus kalian kerjakan ya. Ada 2 soal, silakan dikerjakan, dipahami baik-baik. Kalau bingung bisa diulangi kembali penjelasan dari Bu Tika. Silakan mencoba ya. Mudah-mudahan hasilnya maksimal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bu Tika akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.